Salam Tuhan bersama kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Mari kita semua mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada poin yang pertama kita mendengar adanya persekutuan antara Bapa dan Putra. Dan inilah yang menjadi inti hidup iman kita, bahwa Bapa dan Putra adalah satu. Dan kesatuan antara Bapa dan Putra diwujudkan oleh Yesus dalam kehadirannya di dunia ini. Ia melaksanakan, ia melakukan kehendak Bapa. Ia mewujudkan rencana Bapa, yaitu rencana cinta, rencana keselamatan, dan rencana kebahagiaan bagi manusia. Maka Yesus hari ini mengatakan kepada kita bagaimana persekutuan itu terjadi, bahwa setiap orang yang telah mendengarkan Allah, setiap orang yang telah percaya kepada Allah dalam diri Yesus, ia sesungguhnya telah bersatu dengan Bapa. Maka ada syarat yang harus kita penuhi supaya kita bisa bersatu dengan Bapa. Yesus hari ini mengatakan kepada kita bahwa syarat pertama, bahwa setiap orang yang telah mendengar, ya, setiap orang yang sudah mendengarkan pengajarannya dan menerima pengajaran itu, ia sesungguhnya datang dari Bapa. Ia bersatu dengan Bapa dan ia akan melihat Bapa. Ini syarat untuk bisa bersatu dengan Bapa. Yang kedua, percaya. Kehidupan kekal hanya diberikan kepada orang yang percaya. Karena kehidupan kekal adalah suatu misteri Allah yang mempersatukan manusia dengan Bapa. Maka untuk bisa melihat Bapa, maka setiap orang harus percaya. Percaya kepada kehendak Bapa yang dinyatakan oleh Bapa dalam diri Yesus. Dengan demikian, Yesus mengatakan bahwa barang siapa telah melihat Anak, dia telah melihat Bapa. Syarat yang ketiga yang diminta oleh Yesus hari ini adalah untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan dirinya. Barang siapa yang makan daripadanya, ia tidak akan mati lagi. Dan Yesus telah memberikan roti kehidupan itu bagi kita melalui karya penebusannya. Roti itu ialah dagingnya sendiri, tubuhnya sendiri, jiwanya sendiri, raganya sendiri,
hidupnya sendiri yang telah Ia berikan kepada kita sebagai jaminan keselamatan. Maka setiap orang yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus Allah, setiap orang yang haus minum akan darah dan daging, makan dan daging yang berasal dari kasih Allah, yang berasal dari cinta Allah, yang memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, itu Yesus meninggalkan kenangan yang harus kita lakukan terus, yaitu perjamuan. Perjamuan Ekaristi menjadi puncak dan sumber kehidupan Kristiani. Karena di sana kita mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Kita bersatu dengan Allah. Kita mengambil bagian dalam kehidupan Allah itu sendiri ketika kita menerima tubuh dan darahnya. Kita menyantap tubuh dan darah Kristus. Kita menyantap sabda Tuhan melalui firman yang kita dengar dalam pewarta. Saudara-saudari, ini tentu panggilan yang mulia bagi kita. Karena panggilan ini bertujuan supaya setiap manusia beroleh kehidupan kekal. Sedangkan di sisi lain, Yesus mengatakan bahwa mana yang di padang gurun itu tidak akan pernah memberikan kita kehidupan kekal. Sebab apa? Mana yang di padang gurun adalah mana yang tidak kekal. Sedangkan yang kekal hanya dalam diri Kristus. Maka kalau kita ingin mencapai kekekalan, terimalah Kristus sendiri menjadi bagian dari hidup kita. Untuk menjadi jalan hidup kita. Untuk menjadi hal yang sangat penting bagi hidup kita. Melalui apa? Melalui setiap perbuatan Allah. Melalui setiap firman Tuhan. Melalui setiap kejadian-kejadian yang Allah nyatakan dalam hidup kita. Maka kita perlu mengetahui rencana Allah dalam hidup kita. Apa rencana Allah dalam hidup kita? Supaya kita bisa memahami tujuan Allah hanya satu. Supaya membawa kita sesuai dengan jalan hidupnya. Sesuai dengan rencananya. Bukan rencana diri kita, tapi rencana Allah. Semoga kita semua yang telah menerima Tuhan dan percaya kepadanya akan melihat keagungan Allah itu di dalam seluruh kehidupan kekal, seluruh kehidupan kita, dan kita akan bersatu dengan Allah dalam kehidupan yang akan datang, itu kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus hari ini memberkati kita, melindungi kita, memberikan kita kesehatan, kelancaran dalam usaha kita, perlindungan dalam perjalanan kita, dan juga memberikan sukacita bagi kita yang berduka cita, dan semoga memberikan penghiburan bagi kita yang mungkin mengalami kesedihan, kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran hari ini. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.